Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel di Vanada. Karena banyak sekali yang menanyakan tentang cara untuk membuat pewarna parfum atau meracik pewarna parfum. Kali ini saya akan berbagi tip atau cara untuk meracik pewarna parfum. Nah, untuk pewarna parfum ini tentu disesuaikan dengan bahan yang digunakan untuk meracik parfum nanti ya. Karena untuk meracik parfum itu ada sekitar 4 macam bahan yang digunakan untuk meracik parfum. Ada yang menggunakan alkohol, kemudian ada yang menggunakan spray non alkohol, ada yang menggunakan DPG, ada juga yang menggunakan aquades. Jadi untuk pewarna parfumnya tentu harus menggunakan bahan itu juga ya. Untuk parfum yang diracik dengan aquades atau air mineral, tentu pewarna parfumnya kita racik juga menggunakan air mineral. Kemudian untuk yang menggunakan alkohol, kita racik juga dengan alkohol, dan seterusnya untuk campuran yang lainnya. Nah, kali ini saya akan praktikin untuk cara membuat pewarna parfum, yang mana untuk parfum yang diracik nanti menggunakan aquades. Nah, untuk pewarna parfum yang saya gunakan ini pewarna makanan ya, ini pewarna makanan. Nah, untuk pewarna makanan ini pilih yang seperti ini ya jika teman-teman ingin membeli pewarna makanan. Jadi yang ada pencetannya seperti ini biar gampang untuk meraciknya. Karena kalau yang bukaan biasanya juga ada yang modelnya bulat, kemudian tutupnya dibuka besar seperti ini. Justru itu akan susah untuk meracik pewarna parfumnya, akan berubah banyak. Nah, kemudian untuk berikutnya ini siapkan 2 wadah seperti ini. Ini wadah besar, ini isinya di kisaran 80 ml. Kemudian untuk wadah kecil ini isinya sekitar 30 ml. Nah, kemudian untuk mengaduknya nanti gunakan mixer pengaduk. Jadi untuk membuat pewarna parfum ini tidak bisa langsung ke botol ini ya, karena nanti akan numpuk dan tidak pecah untuk warnanya. Jadi kita membutuhkan wadah satu lagi agar pewarna parfumnya ini tidak numpuk dan tidak membekas di pakaian nantinya. Nah, untuk tahap yang pertama kita ambil untuk pewarna parfumnya ya. Untuk ukuran 30 ml, ini 30 ml ya, udah saya takar ke 30 ml. Ini untuk pewarna parfumnya segini. 1 tetes. Ingat ya, 1 tetes ya, jangan lebih dari 1 tetes. Ini untuk pewarna parfum. Jadi untuk pewarna parfum ini segini, atau pewarna makanan ini bisa untuk sekitar 1 atau 2 tahun ini. Nah, kemudian ini kita aduk menggunakan mixer. Jadi untuk mengaduknya ini sebaiknya gunakan mixer pengaduk. Karena kalau dikocok itu nanti biasanya di dalamnya itu ada yang numpuk, tidak merata ya untuk warnanya. Itu yang membuat nanti membekas di pakaian. Jadi untuk mengaduknya ini gunakan mixer pengaduk ini. Kemudian untuk mengaduk ini juga harus menggunakan 2 wadah ini ya. Nah, kenapa harus menggunakan 2 wadah ini? Ini lantaran nanti ada sedikit pewarna parfum ini yang mengendap ke bawah sini. Jadi untuk menghindari endapannya itu biar tidak masuk ke sini, kita gunakan wadahnya 2 seperti ini. Nah, ini kita tunggu sebentar, ini sekitar beberapa detik atau bisa sekitar setengah menit. Setelah itu baru kita masukkan ke wadah ini. Jadi ini tadi 30 ml, kemudian ini 80 ml. Nah, untuk langkah berikutnya ini setelah ditunggu sebentar ya, sekitar beberapa detik atau sekitar 15 sampai 30 detik, baru kita tuang ke sini. Dan ini dikira-kira saja ya, kalau enggak bisa ditakar. Ini saya takar ya. Ini sekitar 20 ml. Nah, ini masih ada sisa ya di sini. Ini saya isi dulu 10 ml untuk melihat warnanya dulu ya, apakah warnanya terlalu gelap atau tidak. Dan ini masih kurang ya, saya tambah 10 ml lagi. Nah, ini udah 20 ml ya. Kita aduk.
Nah, setelah diaduk menggunakan mixer ini, nah untuk penggunaannya ke parfum ini nanti dikira-kira ya. Jadi untuk mewarnai parfum itu untuk botol ukuran 30 ml itu pewarna parfumnya di kisaran 1 ml. Jadi untuk botol 30 ml itu pewarna parfumnya hanya 1 ml agar warna yang dihasilkan juga bagus, kemudian juga tidak ngeflek di pakaian. Nah, sekarang kita akan coba praktikin ya. Ini di sini ada parfum. Nah, ini. Jadi ini kita kurangin dulu sedikit ya untuk parfumnya. Ini parfumnya udah diisi, kita kurangin dikit untuk memberi warna. Nah, di sini kita isi sekitar 1 mili atau 2 mili. Ini masih kurang ya, kita kurangin dikit lagi parfumnya. Baru kita masukkan pewarna parfumnya. Nah, ini untuk warnanya segini saya rasa sudah cukup ya. Nanti kalau dirasa kurang bisa ditambah lagi. Namun kalau terlalu gelap itu justru tidak bagus ya. Nah, ini warnanya seperti ini, jadi hijaunya tidak terlalu hijau. Nah, untuk pewarna parfum ini biasanya pewarna parfum ini yang digunakan ada 3 macam ya. Yang pertama ini hijau, kemudian yang kedua warnanya biru, kemudian satu lagi warnanya coklat. Jadi yang umum kata yang digunakan untuk meracik parfum itu yaitu 3 warna. Warna hijau, warna biru, dan warna coklat. Nah, ini untuk yang menggunakan air mineral ya, atau menggunakan aquades. Nah, bagaimana dengan yang digunakan untuk parfum racikan pakai alkohol? Ini kurang lebih sama. Nanti kalau untuk yang alkohol ini, untuk sisanya itu biasanya ya ada sekitar 5 ml terakhir itu jangan digunakan lagi. Jadi untuk sisa 5 ml itu adalah warnanya itu tidak bagus ya untuk digunakan lagi. Jadi setelah diracik, kemudian didiamkan dulu selama beberapa menit, sekitar 5 atau 10 menit, kemudian baru dituang. Jadi ada sisanya nanti itu tidak usah digunakan lagi, jadi bisa dibuang. Karena untuk yang di bawah itu adalah endapannya, dan untuk warnanya itu juga tidak begitu pecah. Jadi untuk penggunaannya bagusnya setelah diracik, kemudian didiamkan, kemudian baru dituang. Nah, nanti akan ada yang menempel di bawah sini, itu tidak usah digunakan lagi, jadi dibuang saja. Nah, itulah tadi sedikit dari saya tentang cara untuk membuat pewarna parfum. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.